البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Alfiyah Ibnu Malik dengan syarah Ibnu Aqil rahmatullahi alaihi. Kita sudah masuk di pembahasan dhanna wa khawatuha disebutkan oleh Ibnu Malik rahimahullah taala, yakni syair insib bi fi'lil qalbi juz'ai ibtada A'ni ro'a khala alimtu wajada. Kemudian Ibnu Aqil menyebutkan bahwa ini adalah jenis yang ketiga dari yang memansuhkan amalan mubtada dan khobar, yaitu dhanna wa akhwatuha. Terbagi menjadi dua dhanna ini. Yang pertama af'alul qulub. Yang kedua af'alu tahwil. Af'alul qulub ini perbuatan-perbuatan hati, dan yang kedua adalah perbuatan-perbuatan yang merubah. Kemudian masih di pembahasan amma af'alul qulub, ya, perbuatan-perbuatan hati terbagi menjadi dua juga. Yang pertama ma yadullu ala yakin, menunjukkan yakin. Yang kedua yang menunjukkan rujhan, yakni persangkaan. Kemudian sudah disebutkan oleh beliau ro'a, ya, kemudian alima, kemudian wajada sudah kita sebutkan. Berikutnya oleh Ibnu Aqil rahimahullah taala wa misalu ta'lam, ya, ta'lam ini juga makna yakin, ya. Wa hiya lati bi makna i'lam, dan dia ini yang dimaknai dengan i'lam, jadi ketahuilah, demikian. Ya, jadi di sini menunjukkan yakin juga. Qaulu, ucapan syair, ta'allam shifa'an nafsi qahra aduwiha fabalik bil lutfin fit tahayyuli wal makri. Syairnya di sini ta'allam, ya. Ketahuilah shifa'an nafsi, yakni obatnya jiwa. Ketahuilah, ya, obatnya jiwa itu qahra aduwiha, untuk melawan musuhnya, musuh jiwa. Fabalik bi lutfi, maka bersungguh-sungguhlah di dalam kelembutan, fit tahayyul, di dalam hal yakni merubah, wal makri, dan makar. Ini balik di sini fi'il amr, sebutkan seperti itu. Jadi syaitnya di sini hai suwarada fi ta'lam bi mana ilam, ketahuilah, demikian. Sebutkan di sini oleh Ibnu Muhyiddin, ilam annahu, ketahuilah sungguhnya obat dari jiwa seorang itu adalah mampu untuk mengalahkan musuh-musuhnya, ya. Maka hendaknya terus-menerus untuk dia bersungguh-sungguh ketika melakukan ihtial, ini perbuatan atau seperti tipu daya, demikian. Kemudian berikutnya ini sudah ta'lam. Wa hadhi muthlul af'ali adalah alal yakin. Dan misal-misal ini dari fi'il-fi'il yang menunjukkan atas yakin. Ini jenis yang pertama dari af'alul qulub yang menunjukkan yakin. Jadi apa saja disebutkan? Ya, ro'a, lima, wajada, ya, daro, ta'lam. Kemudian yang kedua, asani, yang menunjukkan atas rujhan. Rujhan itu prasangka, ya. Kalau disebutkan ya mungkin 70% mendekati kebenaran, 30% yang jauh dari kebenaran gitu. Wa misal udalla ala rujhan, yang menunjukkan contoh-contoh yang menunjukkan rujhan, yakni menyangka. Qauluka, ucapanmu, hiltu Zaidan akhaka, aku menyangka Zaid sebagai saudaramu. Ya. Di sini af'alul qulub semuanya ini yang kita sebutkan ini kan dia memansubkan dua maf'ul bih, kan itu. Di sini maf'ul bih yang pertama mana?
Zaidan, ya. Akhaka maf'ul bihi yang kedua. Itu. Waqad tusta'malu khola li yakin. Kadang-kadang digunakan khola itu untuk menunjukkan yakin. Kalau tadi kan sebenarnya asalnya adalah menunjukkan apa? Menyangka, prasangka. Ini yang menunjukkan yakin. Kaqaulihi seperti ucapan syair, Da'ani al-Ghawani amahunna wa khiltuni li liya ismun fala ud'a bihi wa huwa awalu. Ya, di sini. Di sayatnya di sini adalah wa khiltuni liya ismun. Soal wa khiltuni. Di sini khiltuni. Jadi wa khiltuni liya ismun. Jadi aku menyangka diriku, milikku nama, kan nggak mungkin kalau diartikan dengan aku menyangka. Aku menyangka aku punya nama, kan nggak mungkin. Berarti khiltu di sini, ya ini maknanya adalah apa? Maknanya adalah aku yakin, kan gitu. Ya, aku yakin diriku mempunyai nama, kan gitu. Jadi ini menunjukkan khala yang menunjukkan yakin. Da'ani al-Ghawani, al-Ghawani ini sebagai fa'ilnya. Orang-orang kaya, ya, perempuan-perempuan kaya, menyangka diriku, ya. Jadi maf'ul bihi yang pertama mana? Dhamir ya itu, diriku. Amma huna sebagai maf'ul bihi yang kedua, ya, menyangka diriku sebagai apa? Sebagai paman-paman mereka. Ya, wahil tuni liya ismun, dan aku menyangka. Diartikan dengan apa? Aku yakin milikku ada nama. Fala ud'a bihi wa huwa awalu. Maka jangan dipanggil dengannya dan dia itu yang pertama. Kemudian berikutnya, ya, wa dhanantu Zaidan sahibak. Nah, aku menyangka Zaid sebagai temanmu. Ini artinya asalnya kan artinya adalah menyangka, rujhan. Wa qad tusta'malu li yakin, kadang-kadang digunakan untuk menunjukkan yakin. Kaqoulihi ta'ala seperti ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaih. Ya, mereka menyangka di sini adalah mereka yakin, masyaallah. Ya, jadi di surat At-Taubah itu wa dhannu kisah 3 orang yang tidak ikut perang waktu itu, perang Tabuk. Ka'ab, Malik, demikian juga Hilal, radhiyallahu ajmain. Jadi dhannu di sini maknanya mereka yakin ya, gitu. Jangan diartikan mereka menyangka. Insyaallah. Jadi mereka yakin bahwa tidak ada tempat untuk bersandar dari Allah kecuali kepada Allah. Tuh. Di malja di sini isim la, nafiyal jinsi. Ya, itu. Sedangkan maf'ul bihi jumlah itu, alla malja minallah. Jadi di sini dhannu di sini maknanya adalah yakin. Demikian juga wahasib tu Zaidan sahibak. Nah, bisa juga. Ya. Jadi ini sekarang setelah dhanna hasiba, ya. Sekarang hasiba. Jadi hasib itu aku menyangka Zaid sahabatmu. Kalau yang tas itu kan dhanantu. Sekarang hasib itu. Ini asalnya adalah untuk rujhan, persangkaan. Wa qad tusta'malu li yakin, kadang-kadang digunakan untuk menunjukkan yakin. Kaqoulihi seperti ucapan syair, hasib tutuqa wal juda khairu tijaratin rabahan idza mal mar'u asbaha sakilan. Sayyidnya mana di sini? Asibtu. Aku menyangka ketakwaan dan dermawan sebagus-bagus perniagaan. Rabahan yang bisa mendatangkan keuntungan. Idza ma disebutkan zaidah ma ini. Apabila almar'u seseorang itu asbaha menjadi sakilan, berat, maksudnya menjadi mati. Seorang kalau mati itu yang bermanfaat ya amalan dia itu. Bertakwa dan dermawan. Itu. Ya. Di sini hasibtunya diartikan dengan yakin. Aku yakin, nah, gitu. Bukan aku menyangka. Aku yakin ketakwaan demikian. Kemudian wa misalu za'ama. Sekarang contoh za'ama. Berikutnya za'ama yang menunjukkan rajhan. Artinya asalnya kan menyangka. Qalu ucapan syair fa intas umini kuntu ajhalu fikumu fa ini syaraitul hilma ba'daki bil jahli. Syairnya apa berarti? Umini. Nah itu. Maka apabila engkau wahai perempuan menyangka aku kuntu ajhalu fikum, ini keadaanku bodoh tentang kalian ya. Dulu keadaan dia itu orang yang bodoh, demikian juga orang yang tidak mempunyai akal dan sebagainya. Ya.
Fa ini syaraitul hilma, sungguhnya aku telah membeli al-hilma, yakni kebijaksanaan, ya. Tidak terburu-buru. Ba'daki setelahmu bil jahli, dengan kebodohan. Ini telah merubah dirinya menjadi orang baik itu. Jadi di sini maknanya adalah rujhan, tas umini. Kemudian misalu ada. Ini masih menunjukkan ya rujhan ya. Kemudian ada juga menunjukkan menyangka. Qaluhu ucapan syair fala ta'dudil maula syarikaka fil gina walakinna al maula syarikuka fil udmi. Masyaallah, syair bagus. Ya, fala ta'dudi, jangan engkau menyangka al maula, teman itu syarikaka, yakni adalah sekutumu fil gina ketika kamu kaya. Bukan namanya teman itu ketika engkau dalam keadaan kaya, bukan. Walakinnal maula, sungguhnya teman yang sebenarnya syarikuka, temanmu atau sekutumu fil udmi, ketika kamu tidak punya apa-apa. Ya, ta'dudi ini adalah makna rujhan. Wa misalu haja qauluhu, ya ucapan berikutnya contoh dari haja yang menunjukkan juga menyangka. Qauluhu, ucapan syair qad kuntu ahju aba amrin akhon sikotan hatta allamat bina yauman mulimatu. Masyaallah, ini juga bagus syair. Jadi qad kuntu, ya, sungguh aku dulu menyangka, ya, ahju, aku menyangka Abu Amr, ya, akhon sikotan, sebagai saudara yang terpercaya. Dulu aku sangka dia teman terpercaya. Hatta alamat bina, sampai kemudian menimpa kami yauman, hari, suatu hari mulimatun, yang berat. Baru tahu ternyata bukan akhon sikoh. Ya, sampai di sini dulu. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.